merasa hidup makin ramai, tapi batin justru makin kosong. Semar pernah mengingatkan, ada tirakat yang jauh lebih berat daripada puasa lapar. Bukan menahan makan, tapi menahan ego, reaksi, dan keinginan merasa paling benar. Konon, puasa batin inilah yang membuka kesadaran terdalam manusia, bukan untuk menjadi sakti, tapi untuk melihat diri sendiri tanpa topeng. Dan yang paling mengejutkan, ujian terberatnya bukan di gunung, bukan di padepokan, melainkan di pasar, di keramaian, dan di kehidupan sehari-hari. Jika kisah ini membuatmu gelisah sebelum dimulai, mungkin pitutur Semar sedang mengetuk batinmu. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Kabut pagi masih menggantung di lereng Gunung Wilis ketika sebuah padepokan tua bernama Batu Sunyi mulai tampak dari kejauhan. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu tua dan batu alam, dikelilingi pohon beringin besar yang akarnya menjalar ke tanah seperti urat nadi bumi. Tempat itu tidak terlihat angker, namun memiliki kesunyian yang membuat langkah siapapun otomatis melambat. Bukan karena takut, melainkan karena batin seolah diajak diam sebelum kaki benar-benar tiba. Di depan pendopo, Semar sudah duduk bersila sejak fajar. Wajahnya tampak biasa, bahkan nyaris tidak mencolok. Namun, ada ketenangan dalam sorot matanya. Ketenangan yang tidak menuntut perhatian, tetapi membuat orang enggan bersuara. Ia memejamkan mata, menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya tanpa tergesa. Tidak ada doa yang dilantunkan, tidak ada gerakan khusus. Keheningan itulah tirakat pertamanya. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa memecah sunyi. Petruk muncul lebih dulu. Tubuhnya yang tinggi membuatnya tampak canggung di antara kabut. Tempatnya bikin bulu kuduk berdiri, gumamnya sambil mengusap lengannya. Kalau bukan karena panggilan Bapak, aku pasti tidak datang sepagi ini. Di belakangnya, Gareng melangkah pelan. Kakinya sedikit pincang, namun raut wajahnya serius. Justru di tempat seperti inilah, pikirnya, manusia dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Bagong datang terakhir. Ia menguap lebar, matanya setengah terpejam. Aku kira kita kesini untuk makan enak, katanya jujur tanpa beban. Ternyata cuma dapat udara dingin. Ucapannya membuat Petruk tersenyum tipis. Namun Gareng tetap diam, seolah merasakan sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Semar membuka mata dan menoleh ke arah mereka. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum seorang ayah yang memahami kegelisahan anak-anaknya. Kalian datang membawa isi kepala yang berbeda-beda, ujarnya pelan. Itu tidak salah. Tapi hari ini kita tidak akan menambah apapun. Petruk menhenjit. Kalau tidak menambah, lalu kita kesini untuk apa, Pak? Semar bangkit perlahan, melangkah mendekati beringin besar di samping pendopo. Angin berembus lembut, menggerakkan daun-daun seolah ikut mendengarkan. Kita kesini untuk mengosongkan, jawabnya. Bukan perut yang perlu dikosongkan, melainkan keinginan untuk merasa paling benar. Kata-kata itu jatuh pelan, namun membuat ketiganya terdiam. Semar melanjutkan, puasa batin adalah tirakat yang tidak terlihat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, bahkan tidak ada yang tahu kalian sedang berjuang. Manusia sering kuat menahan lapar, tapi gagal menahan amarah. Rajin berdoa, tapi lupa membersihkan niat. Gareng menunduk. Kalimat itu seperti memantul di dadanya. Bagong mengangkat tangan ragu-ragu. Kalau jujur pada diri sendiri itu sakit bagaimana, Pak? Semar menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut. Justru karena itu tirakat dibutuhkan. Kebenaran yang paling menyakitkan selalu ada di dalam, bukan di luar. Kabut perlahan menipis, matahari mulai muncul di balik gunung, menyinari Batu Sunyi dengan cahaya pucat. Tidak ada tanda-tanda gaib, tidak ada kejadian luar biasa. Namun di dalam diri mereka bertiga, sesuatu mulai bergerak. Kesadaran kecil yang mengganggu kenyamanan lama. Semar mengajak mereka duduk melingkar. Hari ini belum ada laku berat, katanya. Kalian hanya akan belajar satu hal, diam tanpa melarikan diri. Petruk, Gareng, dan Bagong saling memandang. Mereka belum sepenuhnya mengerti, tetapi satu hal terasa jelas. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sakti, melainkan tentang berani melihat diri sendiri. Dan di Batu Sunyi, tirakat itu pun dimulai tanpa janji kesaktian, hanya keheningan yang jujur. Pagi di Batu Sunyi berjalan lambat. Setelah matahari naik sepenggal, kabut benar-benar sirna, menyisakan padepokan yang tampak biasa saja. Tidak ada aura mistis yang mencolok,
Tidak ada suara aneh. Justru itulah yang membuat Petruk gelisah. Ia menunggu sesuatu terjadi, tanda, petunjuk, atau laku berat seperti yang sering ia dengar dari kisah Tirakat. Namun yang ada hanya diam. Semar duduk kembali di pendopo, mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong duduk berhadapan. Kalian mungkin mengira Tirakat selalu dimulai dengan aturan yang rumit, ucapnya tenang. Padahal kebanyakan orang gagal bukan karena aturannya berat, melainkan karena tidak sanggup diam. Bagong menggeser duduknya. Diam itu gampang, Pak. Kita kan sudah diam dari tadi. Semar tersenyum tipis. Tubuhmu diam, tapi batinmu sedang kemana? Pertanyaan itu membuat suasana berubah. Petruk tiba-tiba sadar bahwa sejak tadi pikirannya melompat-lompat. Ia memikirkan pekerjaan yang tertunda, ucapan orang yang membuatnya kesal, dan bayangan ingin dianggap penting. Gareng pun merasakan hal serupa. Meski tubuhnya tenang, batinnya penuh suara yang saling bertabrakan. Bagong, yang biasanya banyak bicara, justru merasa tidak nyaman ketika tidak ada candaan untuk dilemparkan. Semar melanjutkan, hari ini kalian tidak akan diajak bersembunyi di sunyi. Kalian akan belajar diam tanpa melarikan diri. Jika pikiran datang, Hangan diusir. Jika perasaan muncul, jangan ditutupi. Ia meminta mereka memejamkan mata sejenak. Tidak lama, hanya cukup untuk merasakan apa yang biasanya ditinggalkan ketika hidup terlalu cepat. Beberapa saat berlalu, Petruk mulai merasa dadanya sempit. Ada dorongan untuk membuka mata, untuk bergerak, untuk berbicara. Ia baru sadar betapa sering ia menggunakan suara dan gerakan untuk lari dari rasa tidak nyaman. Gareng merasakan berat di bahunya, seolah ada beban lama yang menunggu diakui. Bagong menggigit bibirnya, menahan keinginan untuk bercanda demi mencairkan suasana. Bapak, Petruk akhirnya membuka mata. Kalau diam begini, rasanya tidak enak. Semar mengangguk. Itulah pintunya. Selama ini kalian mengira ketenangan selalu terasa nyaman. Padahal sebelum tenang, batin biasanya memberontak. Gareng menimpali pelan. Jadi, ini bukan soal menenangkan pikiran? Bukan, jawab Semar. Ini soal berani melihat pikiran apa adanya. Hari berjalan tanpa banyak kegiatan. Tidak ada pelajaran panjang, tidak ada wejangan bertubi-tubi. Semar hanya sesekali mengingatkan mereka untuk kembali duduk ketika mulai gelisah. Anehnya, justru dalam ketiadaan itu, suara batin mereka semakin keras. Petruk mulai melihat keinginannya untuk selalu benar. Gareng menyadari kebiasaannya menahan diri karena takut salah. Bagong merasakan betapa ia sering bersembunyi di balik kelucuan agar tidak perlu serius. Menjelang siang, Petruk berdiri dan menghela napas panjang. "Pak, aku kira Tirakat itu menjauh dari dunia, tapi diam begini malah seperti diseret masuk ke dalam." Semar menatapnya dengan tenang. Benar, banyak orang sanggup menjauh dari dunia, tapi sedikit yang sanggup berhadapan dengan dirinya sendiri. Bagong mengernyit. Kalau begitu, apa tujuan semua ini? Semar tersenyum lagi. Bukan tujuan yang kalian cari. Kalian sedang belajar satu hal penting. Jangan buru-buru lari ketika batin tidak nyaman. Gareng mengangguk perlahan. Ia mulai memahami bahwa sunyi bukan tempat, melainkan sikap. Saat bayangan sore mulai memanjang, Semar berdiri. "Hari ini cukup," katanya. "Kalian sudah belajar bahwa diam bukan akhir, tapi awal. Dan setelah ini, ujian tidak akan terjadi di tempat sunyi." Ketiganya menoleh bersamaan. "Besok," lanjut Semar, "kita akan pergi ke tempat yang paling berisik di Batu Sunji." Mereka akhirnya mengerti. Sunyi di luar hanyalah latihan. Sunyi di dalam itulah yang akan diuji. Pagi berikutnya, Semar tidak membawa Petruk, Gareng, dan Bagong lebih jauh ke gunung. Justru mereka turun menyusuri lereng menuju sebuah pasar tua di kaki Wilis. Dari kejauhan, suara hiruk-pikuk sudah terdengar. Teriakan pedagang, tawar-menawar pembeli, denting logam, dan langkah kaki bercampur menjadi satu. Bau tanah basah, keringat, dan rempah memenuhi udara. Tempat ini hidup, padat, dan jauh dari bayangan Tirakat. Petruk menatap sekeliling dengan wajah heran. "Pak, bukankah Tirakat seharusnya di tempat sunyi?" Semar berjalan pelan di depan mereka. "Sunyi itu mudah jika dunia ikut diam," jawabnya. "Yang sulit adalah menjaga batin tetap sunyi saat dunia berisik." Kata-kata itu membuat langkah Petruk melambat. Ia mulai merasa tidak siap. Mereka menyusuri lorong pasar tanpa tujuan jelas. Semar tidak memberi tugas, hanya meminta mereka memperhatikan diri sendiri. Di satu sudut seorang ibu tua tampak kesulitan menimbang sayurannya.
Beberapa pembeli mulai menggerutu. Petruk refleks maju. Bu, timbangannya miring. Pembelinya bisa rugi. Ibu itu tersentak. Wajahnya memerah. Saya tidak curang. Bentaknya keras. Suasana seketika tegang. Petruk hendak menjelaskan lebih jauh. Namun Semar mengangkat tangan. Cukup, katanya tenang. Petruk terdiam, dadanya terasa panas. Setelah pembeli pergi, Semar menoleh kepadanya. Niatmu baik, tapi batinmu ingin menang. Kalimat itu membuat Petruk tertunduk. Ia baru sadar bahwa di balik keinginannya menolong, ada hasrat ingin terlihat benar. Mereka melanjutkan langkah. Di lorong lain, seorang pedagang tampak menaikkan harga seenaknya. Bagong mengerutkan dahi. Ini jelas salah, Pak. Masa kita diam saja? Semar mendekat ke pedagang itu, berbicara pelan tanpa nada menggurui. Rezeki yang dibesarkan dengan kebohongan akan mengecilkan hidupmu sendiri. Pedagang itu terdiam. Tidak ada keributan, tidak ada pembelaan. Semar lalu pergi begitu saja. Gareng menarik napas panjang. Ternyata diam bukan berarti membiarkan. Semar mengangguk. Diam adalah memilih cara bertindak yang tidak digerakkan oleh ego. Gareng merasakan kalimat itu menancap. Selama ini, ia sering diam karena takut, bukan karena sadar. Semakin lama berada di pasar, batin mereka semakin lelah. Bukan karena keramaian, melainkan karena reaksi yang harus terus ditahan. Bagong mulai gelisah. Pak, kepalaku penuh. Semar menatapnya lembut. Itu tandanya puasa batinmu mulai bekerja. Kalian sedang melihat diri sendiri tanpa topeng. Petruk menatap orang-orang lalu lalang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa sering ia menilai, merasa lebih tahu, lebih adil, lebih peduli. Gareng menutup mata sejenak, merasakan denyut pasar seperti masuk ke dadanya. Jadi, selama ini musuh terbesar bukan orang lain? Tanyanya pelan. Semar menjawab singkat. Musuh terbesar selalu bernama aku. Menjelang siang, matahari terasa terik. Semar mengajak mereka duduk di tepi pasar. Tidak ada yang berubah di luar. Orang-orang tetap berjual beli seperti biasa. Namun di dalam diri mereka, sesuatu mulai retak. Kesombongan kecil yang selama ini tersembunyi. Cukup untuk hari ini, kata Semar akhirnya. Kalian telah melihat bagaimana batin bocor tanpa disadari. Petruk, Gareng, dan Bagong saling berpandangan. Mereka mulai memahami bahwa tirakat bukan soal menjauh dari dunia, tetapi melihat diri sendiri di tengah dunia. Saat mereka meninggalkan pasar, tidak ada perasaan lega. Yang ada, justru kesadaran yang mengganggu. Dan Semar tahu, setelah keramaian ini, ujian berikutnya akan membawa mereka lebih dalam ke tempat yang sunyi, namun jauh lebih menakutkan. Sore menjelang ketika Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong meninggalkan pasar. Langkah mereka terasa lebih berat dibanding saat datang. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena batin yang masih bergetar oleh hiruk-pikuk manusia. Jalan setapak membawa mereka memasuki sebuah hutan lebat di sisi timur gunung. Pohon-pohon tua berdiri rapat, membuat cahaya matahari hanya menetes tipis di antara dedaunan. Suasana berubah drastis. Dunia luar seakan mengecil. Gareng melangkah lebih pelan. Tempat ini membuat pikiranku ikut mengecil, gumamnya. Semar berjalan di depan tanpa menoleh. Itu karena dunia luar mulai diam, jawabnya. Jika dunia luar diam, dunia dalam akan bicara lebih keras. Petruk menelan ludah. Ia belum siap mendengar apa yang akan muncul. Mereka berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tanahnya lembab, udara terasa dingin. Semar meminta mereka duduk berjauhan, saling membelakangi. Tidak ada api unggun, tidak ada makanan berlimpah, hanya air secukupnya dan waktu yang berjalan perlahan. Mulai sekarang, kata Semar tenang, kalian tidak boleh berbicara sampai matahari terbit. Bagong refleks membuka mulut, lalu cepat-cepat menutupnya. Malam ini bukan puasa makan, lanjut Semar. Ini puasa suara dan puasa reaksi. Petruk menghela napas panjang. Gareng mengangguk tanpa ragu. Mereka tahu ini akan berat, meski belum mengerti seberapa beratnya. Malam turun cepat. Hutan dipenuhi suara serangga dan derak dahan. Dalam kegelapan, pikiran Petruk mulai berlarian. Ia teringat kejadian di pasar, kata-kata yang ingin ia ucapkan, dan keinginan untuk terlihat benar. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa hidupnya dipenuhi dorongan untuk diakui. Tak jauh darinya, Bagong menggeliat, gelisah. Biasanya ia menggunakan canda
untuk menutup rasa bingung. Kini, tanpa suara, ia merasa rapuh. Kenangan masa lalu muncul tanpa undangan candaan yang melukai. Kelalaian yang ia anggap sepele, ia ingin menertawakan semuanya. Namun malam memaksanya diam. Gareng tampak paling tenang. Namun justru dalam keheningan itulah ia tersentuh paling dalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering menahan diri bukan karena bijak, melainkan karena takut. Takut disalahkan, takut bertanggung jawab. Kesadaran itu menusuk tanpa ampun. Semar duduk sedikit terpisah. Ia tidak melakukan ritual apapun. Ia hanya hadir sepenuhnya, mendengarkan hutan dan napasnya sendiri. Ia tahu tirakat sejati bukan soal kuat menahan, tetapi berani menghadapi apa yang muncul ketika tidak ada pelarian. Di tengah malam, angin berembus kencang. Bayangan bergerak di antara pepohonan. Bagong nyaris berteriak, namun ia menggigit bibirnya sendiri. Jantungnya berdegup keras. Dalam ketakutan itu, ia menemukan kejujuran. Ia tidak seberani yang ia kira. Menjelang fajar, embun turun dan kabut tipis menyelimuti lapangan. Kelelahan batin terasa nyata, bukan lelah tubuh, melainkan lelah menahan diri dari menjadi diri yang lama. Saat cahaya pagi mulai menembus selap pohon, Semar bangkit. "Kalian boleh berbicara," katanya singkat. Tidak ada yang langsung bersuara. Akhirnya, Petruk menarik napas panjang. Diam itu menakutkan. Semar mengangguk. "Karena selama ini kalian menggunakan suara untuk menutupi kekosongan." Bagong menunduk. "Aku tidak suka apa yang aku dengar dari diriku sendiri." "Itu pertanda baik," jawab Semar. Puasa batin selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Gareng memejamkan mata. "Jadi suara-suara tadi bukan gangguan?" Semar tersenyum tipis. "Itulah dirimu sendiri yang selama ini tidak kamu dengarkan." Matahari terbit perlahan. Hutan kembali hidup. Mereka belum menemukan ketenangan, belum mendapatkan jawaban. Namun satu hal pasti, mereka telah memasuki ruang terdalam tirakat. Dan Semar tahu, setelah hutan ini, ujian berikutnya akan lebih halus dan lebih berbahaya. Pagi itu mereka meninggalkan hutan dengan langkah pelan. Udara terasa lebih segar. Namun batin mereka justru semakin peka. Setelah berjalan beberapa jam menuruni lereng, suara gemericik air terdengar semakin jelas. Di hadapan mereka terbentang sebuah sungai lebar dan jernih. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya langit seperti kaca yang bergerak perlahan. Dasarnya terlihat jelas, seolah tidak menyembunyikan apapun. Semar berhenti di tepi sungai. "Inilah sungai cermin," katanya. "Bukan karena ia memantulkan wajahmu, tetapi karena ia memantulkan isi batinmu." Petruk menatap permukaan air dan melihat bayangannya sendiri. Ada ketenangan aneh yang langsung terasa. Gareng duduk diam, sementara Bagong mendekat sambil berjongkok. "Bayanganku kelihatan lebih kurus," gumamnya setengah bercanda, namun matanya menyimpan kegelisahan. Semar meminta mereka duduk terpisah di tepian sungai. "Di sini kalian tidak berpuasa suara," ujarnya tenang. "Kalian berpuasa penilaian. Apapun yang muncul di pikiran, jangan dinilai baik atau buruk." Air mengalir tanpa henti. Angin berhembus lembut. Waktu terasa melambat. Beberapa saat berlalu, Petruk merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami. Napasnya melambat mengikuti arus sungai. Pikirannya terasa jernih. Ia merasa bisa melihat pikirannya dari jauh, tanpa terseret. Rasa ringan itu membuat dadanya hangat. Tanpa sadar, muncul bisikan halus. "Aku mulai mengerti." Ia melirik Gareng dan Bagong. Mereka tampak masih bergulat. Sebuah perasaan tipis muncul merasa selangkah lebih maju. Gareng menatap air dengan mata kosong. Dalam diam, kesedihan lama muncul, bukan sebagai luka, melainkan pengingat. Ia mampu menghadapinya tanpa lari. Di saat yang sama, muncul kebanggaan kecil karena bisa bertahan. Ia segera menyadari rasa itu dan merasa malu pada dirinya sendiri. Bagong justru gelisah. Pikirannya melompat-lompat. Ia ingin bertanya, ingin mengeluh. Ketika melihat Petruk tampak tenang, muncul bisikan lain. "Mereka lebih hebat dariku." Dadanya terasa sempit. Ia menunduk, mencoba bernapas pelan. Semar memecah keheningan. "Apa yang kalian rasakan?" Petruk menjawab jujur. "Aku merasa ringan, Pak. Seperti bisa melihat pikiranku dari jauh." Semar menatapnya lama. "Tenang, itu anugerah. Merasa lebih tinggi dari orang lain adalah jebakan." Petruk tersentak. Ia baru menyadari arah bisikan tadi. Semar menoleh ke Gareng.
Dan kamu? Gareng menunduk. Aku bisa menghadapi sedih tanpa lari. Tapi aku juga merasa bangga dan itu membuatku malu. Semar mengangguk. Malu itu sehat, ia menahan kebanggaan agar tidak berubah menjadi kesombongan. Lalu Semar menatap Bagong. Bagaimana denganmu? Bagong menarik napas. Aku bingung, tidak merasakan apa-apa selain gelisah. Semar tersenyum. Justru itu keadaan yang paling aman. Mereka kembali diam. Sungai mengalir tanpa berhenti. Tidak pernah merasa dirinya paling jernih, tidak pernah membandingkan arusnya dengan aliran lain. Semar menunjuk air itu. Belajarlah dari sungai. Ia jernih karena tidak menyimpan apapun. Menjelang sore, Petruk merasakan dorongan lain, keinginan menceritakan pengalamannya nanti agar orang tahu ia sedang bertirakat. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. "Pak," katanya pelan, "mengapa rasanya ingin diakui?" Semar menjawab tanpa menoleh. Karena batin yang mulai bercahaya sering ingin dilihat. Padahal cahaya sejati tidak mencari mata. Angin berhembus lembut. Matahari condong ke barat. Semar berdiri. "Hari ini kalian belajar satu hal penting," katanya. "Merasa berbeda adalah pintu awal kesesatan batin." Mereka meninggalkan sungai cermin dengan langkah lebih hati-hati. Tidak ada yang berbicara banyak. Masing-masing menjaga pikirannya sendiri, takut pada suara halus yang memuji diri. Dan Semar tahu, ujian berikutnya akan lebih tajam. Karena kepekaan yang tumbuh selalu menuntut tanggung jawab. Menjelang senja, Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong meninggalkan tepian sungai cermin. Jalan setapak menurun, membawa mereka ke sebuah desa kecil di lembah. Rumah-rumah berdiri rapat, dindingnya kusam, atapnya rendah. Lampu minyak mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya redup di tanah yang kering. Udara terasa berat, seolah menyimpan kelelahan yang lama dipendam. Semar berhenti di tepi jalan tanah dan memandang desa itu dalam-dalam. Disinilah kepekaan batin mulai diuji, katanya pelan. Bukan oleh sunyi, bukan oleh rasa tenang, tetapi oleh pilihan. Mereka melangkah masuk. Beberapa warga menatap curiga. Sebagian lain memandang dengan harap. Ada sesuatu di wajah-wajah itu, ketegangan yang belum pecah, namun siap menyala. Di balai desa, keributan kecil sedang berlangsung. Dua kelompok warga berdebat tentang pembagian air irigasi yang kian menipis. Suara meninggi, tuduhan saling dilontarkan. Petruk merasakan dadanya bergetar. Ia seperti menangkap gelombang kemarahan yang tertahan. "Pak," bisiknya, "aku seperti tahu siapa yang berbohong." Gareng merasakan hal berbeda, kelelahan, seorang lelaki tua di sudut ruangan, lebih berat dari teriakan siapapun. Bagong justru merasakan sesak tanpa tahu sebabnya. Semar menatap mereka satu persatu. "Sekarang kalian mulai merasakan akibat dari puasa batin," ujarnya. "Rasa kalian terbuka. Tapi ingat, merasa lebih tahu tidak berarti berhak mencampuri." Perdebatan memuncak. Seorang pemuda menunjuk lawannya, menuduh curang. Hampir terjadi perkelahian. Petruk tak tahan, ia melangkah maju dan berkata keras, "Cukup!" Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Petruk. Kata-katanya terasa berbobot, lebih berat dari biasanya. Untuk sesaat, Petruk merasakan kepuasannya dibutuhkan. Namun, Semar segera berdiri di sampingnya. "Tenang," katanya singkat. Lalu Semar berbicara kepada warga dengan suara rendah dan tegas, mengajak mereka duduk dan saling mendengar. Tidak ada yang dibela, tidak ada yang disudutkan. Perlahan emosi mereda dan keributan pun usai. Setelah warga bubar, Semar menoleh ke Petruk. "Tadi kamu membantu," katanya, "tetapi niatmu tercampur." Petruk menunduk. "Aku ingin menolong dan aku ingin diakui." Semar mengangguk. Itulah harga pertama dari kepekaan. Setiap kemampuan batin datang bersama godaan untuk memakainya demi diri sendiri. Gareng mendekat. "Lalu bagaimana seharusnya, Pak?" Semar menjawab, "Menolong tanpa meninggalkan jejak di hatimu sendiri. Jika setelah menolong kamu merasa lebih tinggi, batinmu mundur satu langkah." Gareng terdiam. Ia merasakan garis tipis antara welas asih dan campur tangan. Bagong duduk di tangga balai desa. Wajahnya murung. "Aku tidak menolong apa-apa," katanya lirih. "Aku cuma takut." Semar duduk di sampingnya. "Takut adalah tanda kamu sadar akan batasmu. Itu lebih baik daripada berani karena merasa hebat." Bagong mengangguk pelan, menerima ketakutannya tanpa menertawakan diri sendiri. Malam semakin larut. Mereka bermalam di rumah seorang janda tua yang sederhana. Sebelum tidur, Semar berkata,
Ilmu batin yang sesungguhnya bukan membuatmu cepat bertindak, tetapi membuatmu lebih berhati-hati. Dalam gelap, Petruk terjaga lama, memahami bahwa kepekaan bukan hadiah bebas pakai. Gareng merenung tentang batas sikap. Bagong merasakan tenang yang jujur. Semar tahu, setelah desa lembah ini, ujian berikutnya akan lebih halus lagi. Ketika tidak ada konflik, tidak ada sorotan, dan batin harus tetap lurus tanpa saksi. Mereka meninggalkan desa sebelum fajar. Langit masih gelap ketika langkah kaki menyusuri jalan sempit menuju perbukitan kering. Tidak ada tujuan yang dijelaskan. Mereka hanya mengikuti langkah Semar. Setelah berjalan cukup jauh, tampak sebuah gubuk tua berdiri sendiri di tengah ladang. Dindingnya rapuh, atapnya miring, dan sekelilingnya sunyi tanpa rumah lain. Tempat itu tidak menakutkan, tapi terasa jujur seolah tidak memberi ruang untuk berpura-pura. Disinilah kalian akan berdiam, kata Semar singkat. Bagong menelan ludah. Berarti tidak ada orang? Semar mengangguk. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Dan jika kalian berbuat buruk, tidak ada yang menegur. Petruk menatap gubuk itu. Ada rasa lega bercampur cemas. Gareng menarik napas panjang, merasakan ujian ini berbeda dari sebelumnya. Semar membagi tugas sederhana, mengambil air dari mata air yang jauh, membersihkan gubuk, dan menyiapkan alas tidur dari jerami. Tidak ada aturan rinci, tidak ada pengawasan. Setelah membagi tugas, Semar justru menjauh dan duduk di bawah pohon besar. Tak jauh, namun tak ikut campur. Pak, tidak mengawasi, tanjap Petruk. Semar menjawab tenang, batinmu sendiri yang akan mengawasi. Awalnya semua berjalan biasa. Petruk mengangkat jeriken air, Gareng membersihkan gubuk, Bagong menata jerami. Namun seiring waktu, kelelahan muncul. Panas mulai terasa, air terasa berat. Petruk melambat. Sebuah pikiran kecil muncul. Kalau santai sedikit, tak ada yang tahu. Ia terkejut menyadari betapa pikiran itu terasa masuk akal. Gareng menyadari hal lain. Ia mulai menghitung siapa bekerja lebih banyak, siapa lebih sedikit. Keinginan untuk adil berubah menjadi dorongan untuk merasa lebih bertanggung jawab dari yang lain. Ia terdiam, menyadari bahwa bahkan niat baik pun bisa menjadi jebakan. Bagong duduk di sudut gubuk, menatap bekal yang tersisa. Ia bisa saja memakannya sekarang. Tidak ada larangan, tidak ada saksi. Pikirannya berbisik, nanti saja bilang belum lapar. Ia menunduk, merasa kecil oleh bisikan yang tampak sepele namun berbahaya. Menjelang siang, tanpa diminta, mereka berkumpul. Tidak ada yang langsung bicara. Wajah masing-masing menyimpan pergulatan. Akhirnya Gareng berkata pelan, "Aku menyadari sesuatu yang tidak enak. Aku ingin dianggap paling bertanggung jawab. Padahal tidak ada yang menilai." Petruk menghela napas. "Aku ingin menunda pekerjaan hanya karena merasa tidak diawasi." Bagong menunduk. "Aku hampir memakan bekal sendiri." Semar muncul tanpa suara, seolah memang sudah tahu. Ia duduk di depan mereka. "Kalian baru saja bertemu musuh yang paling licik," katanya. Kejujuran tanpa penonton. Angin kering berhembus, debu berputar pelan. Banyak orang baik ketika dilihat, banyak orang disiplin ketika dipuji, tapi batin yang matang tetap lurus saat tidak ada siapapun. Petruk merasakan dadanya ditekan rasa malu. Gareng merasakan takut yang sehat. Bagong merasa kecil, namun jujur. Puasa batin, lanjut Semar, adalah menahan diri, bahkan ketika tidak ada alasan untuk menahan. Malam turun. Mereka berbaring di lantai gubuk. Tidak ada pengalaman gaib, tidak ada tanda istimewa, hanya kesadaran sederhana bahwa integritas dibangun di tempat sepi dan tidak diketahui. Sebelum tidur, Semar berkata pelan, "Jika kalian bisa lurus di tempat ini, kepekaan yang tumbuh tidak akan merusak kalian." Di luar, bintang mulai tampak. Gubuk tanpa saksi itu menjadi penanda. Tirakat bukan tentang kemampuan khusus, melainkan kesetiaan pada nurani. Saat dunia tidak memberi imbalan apapun, dan Semar tahu ujian berikutnya akan datang dalam bentuk yang lebih halus kata-kata dan pengaruh. Pagi merekah ketika mereka meninggalkan gubuk tua. Jalan setapak membawa mereka ke sebuah rumah singgah di tepi jalur dagang. Tempat itu ramai oleh para pelintas yang singgah untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Suara obrolan, tawa lepas, keluhan tentang usaha, dan pertanyaan tentang nasib bercampur menjadi satu. Udara dipenuhi harapan dan kecemasan yang saling bertabrakan. Semar melangkah masuk lebih dulu. Disinilah ujian kata-kata dimulai. Ujarnya pelan. "Petruk, Gareng,
dan Bagong saling pandang. Setelah hari-hari dalam sunyi dan tanpa saksi, keramaian ini terasa licin, tidak berisik seperti pasar, namun penuh cerita yang mengundang respon. Tak lama, beberapa orang memperhatikan mereka. Sikap Semar yang tenang, kesiapan Petruk membantu, pandangan Gareng yang jernih, dan diamnya Bagong mulai menarik perhatian. Pertanyaan demi pertanyaan datang, seorang pedagang muda mengeluh usahanya seret. Petruk menanggapi dengan kalimat singkat, mengajak sabar dan menata langkah. Wajah pedagang itu berubah cerah, seolah menemukan pegangan. Rasa hangat menjalar di dada Petruk. Kata-katanya didengar. Gareng menjawab pertanyaan lain dengan hati-hati. Ia tidak memberi keputusan, hanya membantu menimbang. Namun orang-orang mulai datang kembali, menunggu pendapatnya. Ia merasakan dorongan halus untuk terus memberi arah. Ada rasa nyaman saat dipercaya. Ada pula bayangan bahaya yang mulai terasa. Bagong memilih diam. Ia belum siap berbicara. Anehnya, diamnya justru ditafsirkan sebagai kebijaksanaan. Beberapa orang memandangnya dengan kagum. Bagong kebingungan. Ia merasa tidak melakukan apa-apa, namun makna besar ditempelkan padanya. Menjelang siang, seorang perempuan muda datang dengan wajah pucat. Ia meminta saran tentang pilihan hidup yang besar. Semua mata tertuju pada Petruk. Petruk membuka mulut, merasakan dorongan kuat untuk memberi jawaban tegas. Ia bisa merasakan ketakutan perempuan itu. Perasaan dibutuhkan menguat. Tepat saat itu, Semar berdiri. "Berhenti," kata Semar. Ruangan senyap. Ia memandang semua orang. "Kalian tidak datang ke sini untuk menyerahkan hidup kalian pada kata-kata orang lain." Lalu ia menoleh kepada Petruk, Gareng, dan Bagong. Kepekaan batin bukan izin untuk mengendalikan. Setiap kata bisa mengikat atau membebaskan. Semar kemudian berbicara kepada perempuan itu dengan nada lembut. "Aku tidak tahu jalan hidupmu. Tidak ada yang tahu. Tapi aku percaya kamu cukup sadar untuk memilih." Wajah perempuan itu mereda. Ia pergi dengan langkah lebih ringan, bukan karena mendapat jawaban, melainkan karena kepercayaannya pada diri sendiri dikembalikan. Setelah rumah singgah kembali sepi, Semar mengajak ketiganya duduk. "Bahaya terbesar bukan dipuji karena kesaktian," katanya, "melainkan dipercaya secara berlebihan." Gareng mengangguk, merasakan garis tipis antara membantu dan menguasai. Bagong bertanya lirih, "Aku bahkan tidak bicara apa-apa." Semar tersenyum. Diam pun bisa menjadi jebakan jika orang menaruh makna berlebihan. Karena itu, jaga niat, bukan citra. Malam datang. Mereka bermalam di sudut rumah singgah. Tidak ada kebanggaan yang dipelihara, hanya kewaspadaan baru. Petruk menyadari kehangatan yang tadi ia rasakan bukan semata welas asih, melainkan rasa berkuasa yang halus. Gareng belajar membatasi pengaruh. Bagong memahami bahwa hadir tidak selalu berarti berbicara. Semar menutup hari dengan satu kalimat, "Kata-kata yang matang tidak memusatkan keputusan pada diri kita." Mereka terdiam. Tirakat kini bergerak dari menahan diri menuju membatasi pengaruh. Dan Semar tahu, setelah ini yang harus dilepaskan bukan lagi reaksi melainkan pencapaian. Perjalanan membawa mereka semakin tinggi. Jalan setapak menanjak tajam. Bebatuan licin diselimuti lumut dan hawa dingin perlahan menusuk kulit. Nafas mereka memendek. Langkah menjadi lebih pelan. Ketika akhirnya tiba di puncak bukit yang selalu berkabut, dunia di bawah hampir tak terlihat. Langit dan tanah seolah menyatu dalam warna kelabu yang tenang, namun asing. Bagong memandang sekeliling dengan dahi berkerut. "Tempat ini kosong," katanya lirih, "seperti tidak ada apa-apa." Semar berhenti dan menoleh. Justru disinilah paling banyak yang harus dilepaskan. Kabut menebal. Jarak pandang menyempit. Setiap langkah terasa harus dipilih dengan hati-hati. Bukan karena bahaya fisik, melainkan karena ketidakpastian. Semar meminta mereka duduk berjauhan, masing-masing menghadap arah berbeda. Tidak ada doa panjang, tidak ada instruksi rumit. "Kalian tidak sedang mencari apapun," ucapnya tenang. "Kalian diminta menyerahkan apapun yang kalian anggap telah kalian miliki." Kalimat itu menggantung, lebih berat dari udara dingin di puncak. Petruk memejamkan mata. Bayangan muncul satu persatu. Ketenangan di Sungai Cermin, keberaniannya di desa, kepercayaan orang-orang di rumah singgah. Semua itu terasa seperti pencapaian. Ada rasa bangga yang sulit diakui. Kini ia diminta melepaskannya. Dadanya mengencang. Kalau semua itu dilepas, pikirnya, apa yang tersisa dariku? Gareng terdiam,
Lama, ia menyadari bahwa selama perjalanan, ia mulai mengidentifikasi diri sebagai yang paling hati-hati, paling menimbang. Identitas itu terasa aman. Ia takut jika dilepas, ia akan kehilangan pijakan. Namun bersamaan dengan itu, ia merasakan betapa peran tersebut juga membatasi. Seolah ia terkurung dalam citra bijak yang harus dijaga. Bagong justru kebingungan. Aku tidak merasa punya apa-apa, gumamnya dalam hati. Namun, setelah beberapa saat, ia menemukan sesuatu yang melekat. Keinginannya untuk tetap dianggap polos dan jujur. Bahkan kepolosan pun bisa menjadi sesuatu yang digenggam terlalu erat. Kesadaran itu membuatnya terdiam. Kabut semakin rapat. Waktu terasa melambat. Tidak ada rasa damai yang tiba-tiba datang. Tidak ada pengalaman istimewa. Yang ada hanyalah ketidakpastian. Petruk mulai gelisah. Ia takut semua yang dipelajari akan hilang begitu saja. Seolah mendengar, suara Semar terdengar pelan. Yang hilang adalah yang palsu. Yang sejati tidak bisa dilepaskan karena tidak pernah menjadi milikmu. Kata-kata itu jatuh dalam. Gareng merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Bukan sebagai kehilangan, melainkan kelegaan. Ia tidak perlu menjadi apapun. Tidak perlu mempertahankan peran. Ia hanya hadir. Bagong menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa cukup tanpa perlu dipahami atau dilihat. Menjelang sore, kabut perlahan menipis. Pemandangan lembah di bawah muncul samar. Tidak megah, tidak dramatis, hanya kenyataan apa adanya. Semar berdiri. Puncak bukan tempat untuk tinggal, katanya. Ia hanya tempat untuk menyadari bahwa turun adalah bagian dari perjalanan. Mereka bangkit dan mulai menuruni bukit. Langkah terasa lebih ringan, meski tubuh lelah. Tidak ada yang berbicara tentang apa yang barusan terjadi. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan atau membandingkan pengalaman. Mereka tahu apapun yang benar-benar penting tidak membutuhkan penjelasan. Semar berjalan di depan, yakin bahwa satu lapisan besar telah dilewati. Mereka telah belajar menahan, belajar berhati-hati, dan kini belajar melepaskan. Namun ia juga tahu, ujian berikutnya akan lebih sunyi dan lebih licin. Kembali ke kehidupan biasa, tanpa membawa tanda apapun. Mereka turun dari puncak berkabut menuju sebuah kota kecil yang sibuk, namun tak istimewa. Jalanan berdebu, warung-warung berjejer rapat, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tidak ada keindahan alam yang memukau. Tidak ada suasana sakral. Kota ini terasa seperti kebanyakan tempat lain, ramai, tergesa, dan acuh. Semar berhenti sejenak di gerbang kota. Disinilah kebanyakan laku runtuh. Katanya pelan, bukan di puncak, bukan di sunyi, melainkan di kehidupan yang terasa biasa. Petruk memperhatikan sekitar, tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang bertanya. Perasaan aneh muncul, lega karena anonim. Namun juga sedikit kecewa. Sebagian dirinya berharap ada yang mengenali, atau setidaknya menghargai perjalanan mereka. Gareng merasakan dorongan yang lebih halus. Keinginan untuk menunjukkan kebijaksanaan lewat kata-kata kecil, nasihat singkat, atau sikap yang tampak lebih tahu. Dorongan itu licin, hampir tak terasa. Bagong justru merasa nyaman. Ia menikmati tidak dikenal. Meski godaan lamanya muncul, bercanda berlebihan untuk menghindari keseriusan. Semar membawa mereka ke sebuah kedai sederhana. Mereka duduk bercampur dengan orang-orang biasa. Semar memesan makanan secukupnya dan meminta mereka makan tanpa berbicara. Di kedai itu, hal-hal kecil terjadi. Seorang pelayan bersikap ketus. Seorang pelanggan menyerobot antre. Seorang anak kecil menangis tanpa sebab jelas. Hal-hal remeh yang biasanya memicu reaksi cepat. Petruk merasakan dorongan untuk menegur. Gareng ingin menasihati dengan kata-kata halus. Bagong ingin mencairkan suasana dengan candaan. Semar berbisik pelan. Perhatikan, apakah kalian bertindak karena perlu atau karena ingin mempertahankan citra batin kalian sendiri? Pertanyaan itu menghentikan mereka. Petruk menahan diri, menyadari tidak semua ketidaknyamanan perlu ia luruskan. Gareng menunduk, paham bahwa kebijaksanaan bisa berubah menjadi topeng. Bagong menelan kata-kata yang hampir keluar, mencoba hadir tanpa bersembunyi di balik humor. Selesai makan, mereka berjalan menyusuri kota. Tidak ada peristiwa besar. Justru itulah ujiannya. Tirakat kini tidak terasa seperti tirakat. Ia menyatu dalam sikap sehari-hari. Cara berjalan, cara menatap, cara memilih diam. Petruk merasa gamang. Tanpa struktur laku,
Tanpa guru yang mengawasi, ia harus memeriksa niatnya sendiri berkali-kali. Gareng menyadari bahwa kembali menjadi orang biasa menuntut kedewasaan tertinggi. Bagong belajar bahwa kesederhanaan bukan kekurangan, melainkan ruang untuk jujur. Malam turun, mereka menginap di rumah tumpangan biasa. Tidak ada diskusi mendalam, tidak ada evaluasi panjang. Semar hanya berkata singkat, "Jika laku perlu dibicarakan agar terasa nyata, maka ia belum matang." Kalimat itu menutup hari tanpa drama. Di kamar, Petruk terjaga lama. Ia menyadari betapa mudahnya kehilangan arah ketika tidak ada suasana khusus. Gareng merenung, memahami bahwa kebijaksanaan sejati tidak perlu ditampilkan. Bagong tersenyum kecil, merasa ringan tanpa harus menjadi apa-apa. Pagi berikutnya, Semar berkata, "Kalian hampir selesai. Yang tersisa bukan lagi ujian, melainkan keputusan. Apakah kalian ingin membawa laku ini sebagai identitas atau sebagai sikap yang tak terlihat?" Mereka tidak menjawab. Mereka tahu jawaban itu hanya sah jika dibuktikan di kota biasa pada hari-hari yang terasa sepele. Pagi di kota itu terasa biasa. Matahari naik tanpa upacara. Jalanan kembali dipenuhi orang-orang yang terburu oleh urusan masing-masing. Bagi Petruk, justru kebiasaan inilah yang membuat batinnya gelisah. Tidak ada jadwal tirakat, tidak ada aturan jelas, yang ada hanya dirinya sendiri. Berjalan di antara manusia lain, membawa kepekaan yang kini terasa lebih tajam dari sebelumnya. Di sebuah persimpangan, mereka menyaksikan pertengkaran kecil. Seorang tukang becak berdebat dengan penumpang soal ongkos. Nada suara meninggi, wajah memerah. Petruk merasakan dorongan kuat di dadanya. Ini jelas salah, pikirnya. Ia merasa tahu siapa yang curang, siapa yang menekan. Tanpa sadar, langkahnya maju setengah tapak. Semar tidak menahannya. Gareng dan Bagong menoleh, menunggu. Petruk berhenti sendiri. Ia mengingat bisikan Semar di kedai, bertindak karena perlu atau karena ingin mempertahankan citra batin. Pertanyaan itu mengganjal. Namun pertengkaran makin panas. Petruk merasa waktunya menegur. Jika ia diam, bukankah ia membiarkan ketidakadilan? Ia akhirnya bicara, singkat dan tegas, meminta keduanya menurunkan suara dan menyepakati jalan tengah. Pertengkaran mereda. Orang-orang sekitar mengangguk. Ada yang berterima kasih. Petruk merasakan kelegaan dan sesuatu yang lain. Rasa hangat karena diakui. Rasa puas karena berhasil meluruskan keadaan. Perasaan itu datang cepat dan manis. Mereka berjalan lagi. Petruk terdiam, menikmati sisa rasa itu. Gareng memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Bagong melirik dengan ragu. Semar berjalan di depan, seolah memberi ruang bagi Petruk untuk mendengar batinnya sendiri. Tak lama kemudian, kejadian lain muncul. Seorang pedagang memarahi anak buahnya di depan umum. Petruk kembali merasakan dorongan yang sama, bahkan lebih kuat. Kali ini, ia menahan diri. "Aku sudah membantu tadi," pikirnya. "Aku bisa membantu lagi." Namun di balik niat itu, ada bisikan halus. "Aku memang pandai meluruskan." Ia terkejut menyadari perubahan arah batinnya. "Pak," Petruk akhirnya berkata lirih saat mereka berhenti di tepi jalan. "Bagaimana jika aku diam saat seharusnya bertindak?" Semar menoleh perlahan. "Pertanyaan yang tepat," katanya. "Sekarang tanyakan lagi. Bagaimana jika kamu bertindak saat yang berbicara adalah egomu?" Petruk menunduk. Ia menyadari selama ini ia cepat bertindak karena merasa bertanggung jawab. Tapi kepekaan yang tumbuh membuatnya ingin meluruskan semuanya. Seolah dunia membutuhkan penilaiannya. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. Semar melanjutkan, "Meluruskan yang perlu itu baik. Meluruskan agar dirimu tetap merasa benar itu jebakan." Gareng mengangguk pelan. Bagong menghela napas, memahami dari caranya sendiri. Siang hari, Petruk memilih diam saat melihat hal-hal kecil yang mengganggu. Ia memperhatikan napasnya sendiri, menimbang niatnya. Ternyata menahan diri lebih melelahkan daripada bertindak. Namun, ada kejernihan yang menyusul ringan, tanpa tepuk tangan. Menjelang sore, Petruk berkata pelan, "Aku takut jika diam, aku jadi pengecut." Semar tersenyum tipis. "Dan aku takut jika kamu selalu bertindak, kamu lupa rendah hati." Keberanian sejati tahu kapan maju, kapan berhenti. Hari itu berakhir tanpa kejadian besar. Namun di dalam diri Petruk, sebuah garis baru ditarik. Ia belajar bahwa kepekaan bukan izin untuk mengoreksi dunia. Terkadang,
laku paling sulit adalah membiarkan dunia berjalan dan memastikan egonya tidak berjalan di depan. Siang di kota itu berjalan pelan. Setelah kejadian kecil yang menguji Petruk, suasana kembali biasa. Orang-orang lalu lalang, suara roda dan langkah kaki menyatu tanpa makna khusus. Gareng berjalan di samping Semar dengan kepala sedikit menunduk. Sejak awal perjalanan, ia dikenal paling hati-hati. Namun justru hari ini, kehati-hatian itu mulai ia pertanyakan. Di sebuah warung kecil, seorang lelaki paruh baya tampak kebingungan menghitung uang. Ia terlihat ragu, berulang kali menghela napas. Gareng menangkap kegelisahan itu dengan jelas. Tanpa perlu bertanya, ia merasa tahu masalahnya. Usaha yang tidak jalan, beban keluarga, dan rasa takut mengambil keputusan. Dorongan muncul dalam diri Gareng untuk duduk dan memberi nasihat panjang, menuntun dengan kata kota yang tertata rapi. Namun, ia teringat sesuatu. Semar pernah berkata, kepekaan bukan izin untuk memimpin hidup orang lain. Gareng menahan langkahnya. Ia berdiri di ambang warung, menimbang, diam, terasa aman. Tapi apakah diam kali ini adalah kesadaran? Atau sekadar cara menghindari tanggung jawab? Mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama, seorang pemuda menghampiri, meminta pendapat tentang konflik kecil dengan saudaranya. Gareng menjawab singkat, berusaha netral. Pemuda itu terlihat belum puas. Menurut panjenengan, sebaiknya saya bagaimana? Tanyanya Lahi. Gareng merasakan dorongan lama muncul menjadi penimbang, menjadi yang paling memahami. Ia terdiam terlalu lama. Pemuda itu menatapnya penuh harap. Gareng akhirnya berkata, aku tidak tahu jalan terbaik untukmu, tapi mungkin kamu perlu mendengar dirimu sendiri sebelum mendengar orang lain. Pemuda itu mengangguk pelan. Meski rautnya masih ragu, ia pergi tanpa jawaban pasti. Setelah itu, Gareng merasa dadanya berat. Pak, katanya pada Semar, aku bingung. Kalau aku bicara, takut mengendalikan. Kalau aku diam, takut bersembunyi. Semar berhenti berjalan. Kebijaksanaan bukan soal banyak atau sedikit bicara, katanya. Ia soal hadir ketika diperlukan, bukan ketika ingin terlihat bijak. Kalimat itu menggema dalam diri Gareng. Ia menyadari, selama ini ia sering memilih diam agar tidak salah. Diam yang tampak bijak, namun sebenarnya dilandasi ketakutan. Kini, ketika diminta benar-benar hadir, ia justru ragu. Sore hari, mereka melewati jembatan kecil. Seorang anak hampir terjatuh ke sungai. Gareng bergerak cepat, menarik anak itu ke tepi. Tidak ada kata-kata, tidak ada nasihat. Anak itu menangis, lalu lari pergi. Gareng berdiri terdiam, napasnya terengah. Ia tidak merasa bangga, ia hanya merasa perlu. Semar menepuk bahunya pelan. Tadi kamu hadir tanpa peran, katanya. Itulah kebijaksanaan yang tidak bersembunyi dan tidak pamer. Gareng mengangguk, merasakan kelegaan yang sederhana. Malam menjelang. Gareng merenung di sudut rumah tumpangan. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu tenang dan rapi. Kadang ia muncul sebagai tindakan singkat, kadang sebagai diam yang jujur. Yang berbahaya bukan bicara atau diam, melainkan menjadikan keduanya sebagai tameng. Hari itu, Gareng belajar satu hal penting. Bukan bagaimana terlihat bijak, tetapi bagaimana tidak bersembunyi di balik kebijaksanaan. Dan ia tahu, ujian berikutnya akan mengarah pada Bagong yang selama ini tampak paling ringan, namun menyimpan tantangan yang tak kalah dalam. Pagi itu, kota masih setengah terjaga. Warung-warung baru membuka pintu. Sapu lidi menyentuh debu jalan, dan suara panci beradu terdengar dari dapur-dapur kecil. Bagong berjalan paling belakang. Sejak awal perjalanan, ia dikenal paling ringan, mudah tertawa, cepat mencairkan suasana. Namun setelah melewati hutan, sungai, desa, dan kota, tawa itu mulai terasa berbeda di dadanya. Di sebuah gang sempit, mereka melihat seorang lelaki muda mendorong gerobak yang rodanya macet. Orang-orang lewat begitu saja. Bagong refleks ingin melempar candaan, membuat suasana tidak canggung. Ia membuka mulut, lalu teringat sesuatu. Candanya sering membuat orang tertawa, tapi juga sering membuatnya lolos dari kewajiban untuk banner-banner membantu. Ia menutup mulutnya kembali. Petruk melirik. Gareng memperhatikan. Bagong mendekat ke gerobak dan mendorong tanpa berkata apa-apa. Rodanya bergerak. Lelaki itu mengucapkan terima kasih singkat dan pergi. Tidak ada tawa, tidak ada pujian. Bagong berdiri sejenak, merasa aneh, ringan sekaligus kosong. Ia membantu tanpa peran yang biasa ia mainkan.
Mereka melanjutkan langkah. Tak lama, sekelompok anak kecil mengerubungi Bagong. "Ceritakan yang lucu," pinta mereka. Bagong tersenyum refleks. Biasanya, ini panggung kecil yang ia kenal. Ia bisa membuat mereka tertawa, lalu pergi tanpa beban. Namun hari ini, ia ragu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tawaku untuk menghibur atau untuk menghindar? Ia akhirnya bercerita singkat, sederhana, tanpa berlebihan. Anak-anak tertawa sebentar, lalu berlarian. Tidak heboh, tidak lama. Bagong menarik napas. Ia merasa tidak kehilangan apa-apa. Meski tawanya tidak menjadi pusat, siang hari, mereka singgah di sebuah rumah makan kecil. Seorang pelayan tampak kewalahan. Wajahnya tegang. Bagong ingin melontarkan candaan untuk mencairkan suasana. Namun ia melihat tangan pelayan itu gemetar. Ia memilih membantu mengangkat piring-piring kotor ke dapur. Pelayan itu menatapnya kaget, lalu mengangguk terima kasih. Bagong merasakan sesuatu yang baru, kehadiran tanpa kelucuan. "Pak," Bagong akhirnya berkata pada Semar ketika mereka keluar, "Aku takut kalau aku tidak lucu, aku tidak berguna." Semar menoleh dan tersenyum lembut. "Keluguan dan tawa adalah anugerah," katanya. "Tapi jika kau memakainya untuk lari dari tanggung jawab, ia berubah menjadi beban." Bagong menunduk. Ia menyadari selama ini ia sering bersembunyi di balik citra polos agar tidak dituntut lebih. Orang memaafkannya karena lucu, orang tidak berharap banyak karena ia tampak sederhana. Kesadaran itu terasa pahit, namun jujur. Sore hari, mereka melewati pasar kecil. Seorang ibu tua menjatuhkan dagangannya. Bagong bergerak cepat, membantu memungut tanpa bercanda, tanpa komentar. Ibu itu tersenyum tipis. Tidak ada tawa, tapi ada rasa cukup. Bagong merasakan dadanya hangat, bukan karena dilihat, melainkan karena hadir. Semar berkata pelan, tawa yang matang tidak menutupi, ia menemani. Keluguan yang jujur tidak menghindari, ia bertanggung jawab. Bagong mengangguk, menerima kalimat itu tanpa ingin menertawakannya. Malam datang. Bagong duduk sendiri sejenak, menatap jalan. Ia tidak berhenti menjadi dirinya. Ia masih tertawa, masih ringan. Namun kini ia tahu kapan tawa membantu dan kapan ia harus berdiri tanpa topeng. Ujian Bagong bukan kehilangan kelucuan, melainkan tidak bersembunyi di baliknya. Dan dengan itu, ketiganya telah diuji satu persatu. Semar tahu, tinggal satu tahap besar yang menanti: perpisahan tanpa seremoni, dan keputusan untuk pulang tanpa membawa nama. Pagi itu mereka berjalan meninggalkan kota tanpa tujuan yang jelas. Jalanan makin sepi, bangunan berganti ladang, lalu berubah menjadi jalur kecil berdebu yang bercabang ke beberapa arah. Tidak ada penanda istimewa, tidak ada suasana khusyuk, hanya sebuah persimpangan jalan tua dengan papan petunjuk yang catnya hampir habis dimakan waktu. Semar berhenti melangkah, Petruk ikut berhenti, disusul Gareng dan Bagong. Tidak ada yang bicara, ada perasaan aneh yang menggantung, seperti sesuatu akan berakhir tanpa tanda. Bagong menoleh ke kiri dan kanan, seolah mencari tempat tujuan berikutnya. Gareng menunduk, merasakan berat yang pelan-pelan muncul. Petruk menghela napas, menyadari langkah mereka melambat bukan karena lelah, melainkan karena ragu. "Sampai di sini," kata Semar singkat. Petruk menatapnya. "Bapak tidak ikut?" tanyanya. Pertanyaan itu keluar tanpa direncanakan. Semar tersenyum kecil, senyum yang tidak mengundang drama. "Aku selalu ikut," jawabnya. "Selama kalian tidak mencariku." Kalimat itu membuat mereka terdiam. Gareng merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Selama perjalanan, ada saat-saat ia berharap Semar selalu ada di depan, memberi batas, memberi arah. Kini ia sadar harapan itu sendiri bisa menjadi sandaran baru yang berbahaya. "Lalu, apa yang harus kami lakukan setelah ini?" tanya Gareng pelan. "Tidak ada yang harus," jawab Semar. "Kalian hanya perlu hidup. Jika tirakat kalian benar, ia tidak akan meminta dikenang." Bagong menggaruk kepalanya. "Berarti tidak ada yang bisa kami ceritakan ke orang lain?" Semar mengangguk. "Ada, tapi bukan dengan kata-kata." Semar memandang mereka satu persatu, tatapannya tenang, tidak menilai. "Petruk," katanya, "kamu akan kembali lantang dan sigap, tapi ingat, tidak semua yang salah harus kamu luruskan." Petruk mengangguk. Dadanya terasa penuh, namun ringan. Ia memahami kini keberaniannya memiliki rem. "Gareng," lanjut Semar,
kamu akan tetap hati-hati. Tapi, jangan bersembunyi di balik kebijaksanaan. Hadirlah ketika memang diperlukan. Gareng menunduk, menerima pesan itu tanpa alasan tambahan. Semar lalu menoleh ke Bagong dan tersenyum lebih lama. Kamu akan tetap polos dan jujur. Jangan gunakan keluguanmu untuk menghindari tanggung jawab. Bagong menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami tanpa harus bercanda. Angin bertiup pelan. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan panjang. Semar hanya berkata satu kalimat terakhir. Jika suatu hari kalian merasa lebih baik dari orang lain, berarti kalian lupa. Mereka berpisah di persimpangan itu. Petruk memilih jalan besar yang lurus. Gareng mengambil jalur samping yang lebih tenang. Bagong melangkah ke jalan kecil dengan langkah ringan. Tidak satupun menoleh ke belakang. Semar berdiri sejenak, lalu berjalan ke arah yang tidak dipilih. Siapapun, hari-hari berlalu, Petruk kembali ke hidupnya. Ia masih cepat bertindak, masih lantang bicara. Namun kini ia tahu kapan harus berhenti. Orang-orang tidak tahu ia pernah bertirakat, tapi mereka merasa aman di dekatnya. Gareng kembali menjalani hidup sederhana. Ia tetap tenang, tidak sibuk menunjukkan pemahaman. Keputusannya jernih. Orang-orang sering merasa lega setelah berbicara dengannya tanpa tahu mengapa. Bagong kembali tertawa dan bercanda. Ia terlihat ceroboh seperti biasa. Namun kini, ketika dibutuhkan, ia hadir tanpa drama. Ketika tidak, ia tidak memaksa diri. Semar tidak dicari, tidak disebut, tidak dikenang sebagai guru besar. Namun dalam setiap tindakan jujur, dalam setiap diam yang tepat, dan dalam setiap pilihan tanpa pamrih, ia hadir tanpa nama. Dan disitulah tirakat mencapai titik sunyinya selesai tanpa perayaan. Hidup tanpa label. Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan seperti biasa. Tidak ada kabar besar, tidak ada tanda gaib, tidak ada cerita yang layak dibanggakan. Dunia tetap berputar dengan ritmenya sendiri. Orang-orang tetap sibuk mengejar waktu, menimbang untung rugi, dan bertengkar soal hal-hal kecil. Namun di tengah kebiasaan itu, ada sesuatu yang berubah, bukan di luar, melainkan di dalam diri mereka. Petruk kembali ke rutinitasnya. Ia masih sigap, cepat membaca situasi, dan tidak ragu bertindak. Bedanya, kini ia sering berhenti setengah langkah sebelum berbicara. Ia belajar mendengar napasnya sendiri, menimbang apakah dorongan yang muncul benar-benar perlu. Suatu hari, di tempat kerja, ia melihat kesalahan kecil yang dulu pasti langsung ia koreksi. Kali ini, ia memilih menunggu. Kesalahan itu selesai sendiri, tanpa keributan. Petruk merasakan kelegaan yang tidak perlu disaksikan siapapun. Gareng menjalani hari-hari yang sunyi namun jernih. Ia tetap hati-hati, tetapi tidak lagi bersembunyi di balik kehati-hatian. Ketika diminta pendapat, ia berbicara singkat dan tepat. Ketika tidak diminta, ia diam tanpa rasa bersalah. Suatu sore, seorang tetangga datang dengan masalah keluarga. Gareng mendengar penuh, lalu berkata satu kalimat sederhana yang tidak mengarahkan, hanya membuka ruang. Tetangganya pulang dengan wajah lebih ringan. Gareng tidak merasa berjasa. Ia merasa hadir itu saja. Bagong kembali menjadi Bagong yang dikenal banyak orang. Tertawa, bercanda, dan tampak ceroboh. Namun kini, tawa itu tidak lagi menjadi tempat bersembunyi. Ketika diminta bantuan, ia hadir tanpa alasan lucu. Ketika salah, ia mengaku tanpa membuatnya jadi lelucon. Di sebuah acara kecil, ia diminta mengurus sesuatu yang membosankan. Dulu, ia akan menghindar. Kali ini, ia menyelesaikannya sampai tuntas. Tidak ada yang memuji. Anehnya, itu terasa cukup. Perubahan-perubahan kecil itu tidak mengundang perhatian. Tidak ada yang berkata mereka menjadi lebih baik. Tidak ada yang menanyakan rahasianya. Dan justru disitulah laku itu bekerja. Tirakat yang matang tidak mencari bukti. Ia menyatu dengan cara berjalan, cara menatap, cara memilih kata, dan cara menahan diri. Sesekali, ketiganya merasakan godaan lama muncul kembali. Petruk ingin meluruskan semua. Gareng ingin menjadi penengah yang paling bijak. Bagong ingin tertawa agar tidak repot. Bedanya, kini mereka mengenali godaan itu lebih cepat. Mereka tidak memeranginya, hanya tidak mengikutinya. Kesadaran itu menjadi penjaga yang tenang. Semar tidak pernah muncul lagi. Tidak dalam wujud, tidak dalam suara. Namun, kalimat-kalimatnya hidup sebagai ingatan yang tidak mengikat, bertindak karena perlu, hadir tanpa peran, lurus meski tak dilihat. Kalimat-kalimat itu tidak dihafal, tetapi dirasakan saat dibutuhkan. Pada suatu malam yang biasa, tanpa alasan khusus, masing-masing dari mereka
terdiam sejenak, bukan karena mencari makna, tetapi karena menyadari sesuatu yang sederhana. Hidup terasa lebih lapang, tidak sempurna, tidak bebas masalah, namun tidak lagi dipenuhi dorongan untuk terlihat benar. Mereka mulai memahami bahwa ilmu gaib yang sejati bukan tentang melihat yang tak kasat mata, melainkan membaca akibat sebelum bertindak. Bukan tentang mengendalikan, melainkan bertanggung jawab. Dan bukan tentang menjadi lebih tinggi, melainkan kembali menjadi manusia yang utuh di tengah dunia yang tetap bising, tetap menuntut, dan tetap biasa. Perjalanan hampir selesai. Yang tersisa bukan lagi ujian, melainkan pemahaman terakhir. Tirakat tidak berakhir saat perjalanan usai. Ia baru benar-benar dimulai ketika tidak ada yang tahu. Waktu berjalan tanpa penanda. Tidak ada hari khusus yang menandai akhir perjalanan itu. Tidak ada upacara penutup. Tidak ada pengakuan. Hidup kembali seperti semula, atau setidaknya tampak demikian. Namun bagi Petruk, Gareng, dan Bagong, ada satu hal yang berubah secara mendasar. Cara mereka memikul hidup. Petruk menyadari bahwa keberaniannya kini memiliki arah. Ia tetap lantang ketika diperlukan, namun tidak lagi terpancing oleh dorongan untuk selalu meluruskan. Suatu ketika, ia melihat ketidakadilan kecil yang dulu pasti ia koreksi. Kini ia menimbang akibat, memilih waktu, dan bertindak secukupnya. Ia tidak merasa kalah karena diam, dan tidak merasa menang karena bicara. Keberanian yang baru itu tenang, tidak membutuhkan sorak. Gareng menemukan kebijaksanaan yang tidak lagi ia pakai sebagai pelindung. Ia hadir ketika dibutuhkan, mundur ketika tidak. Ia tidak menunggu pujian, tidak pula takut disalahkan. Dalam keputusan-keputusan kecil, ia merasakan kejelasan yang sederhana. Apakah kehadirannya membantu atau justru menambah beban? Kebijaksanaan itu tidak tampak istimewa, tetapi membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih jernih. Bagong tetap tertawa, tetap ringan. Namun kini tawanya tidak mengaburkan tanggung jawab. Ia belajar bahwa kesederhanaan bukan alasan untuk lalai. Ia membantu tanpa drama, mengaku salah tanpa menyelipkan lelucon, dan memilih hadir tanpa ingin diperhatikan. Di balik keluguannya, ada keteguhan yang tenang, keteguhan untuk tidak bersembunyi. Tak satu pun dari mereka menyebut nama Semar dalam keseharian. Mereka tidak membicarakan tirakat itu, apalagi memamerkannya. Namun dalam setiap pilihan jujur, dalam setiap penahanan diri yang tepat, dan dalam setiap tindakan tanpa pamrih, pitutur itu bekerja. Warisan Semar tidak berupa ajaran yang dihafal, melainkan kesadaran yang dipikul. Mereka mulai memahami bahwa ilmu gaib yang selama ini dicari banyak orang bukanlah kemampuan melihat yang tak kasat mata. Ilmu itu adalah kemampuan membaca akibat sebelum bertindak, merasakan batas sebelum melangkah, dan menahan diri saat ego ingin berkuasa. Ilmu itu tidak membuat seseorang tampak berbeda, justru membuatnya menyatu. Di luar sana, kehidupan tetap berisik. Orang-orang tetap berdebat, takut kehilangan, berharap diakui. Namun, di antara mereka, ada manusia-manusia yang sedang menjalani laku tanpa label, menata niat sebelum bicara, memilih diam tanpa merasa kalah, dan menolong tanpa ingin dikenang. Mereka mungkin tidak sadar sedang bertirakat, tapi batin mereka sedang bekerja. Semar tidak dicari, tidak disebut, tidak diposisikan sebagai guru besar. Ia hadir tanpa nama di jeda sebelum reaksi, di pilihan kecil yang jujur, di keberanian untuk tidak memusatkan diri. Jika suatu hari seseorang merasa lebih baik dari orang lain, disitulah pitutur itu mengingatkan, kamu lupa, di sanalah tirakat Jawa mencapai puncaknya. Bukan menjadi lebih tinggi, bukan menjadi istimewa, melainkan kembali menjadi manusia sepenuhnya yang sadar, rendah hati, dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Perjalanan boleh usai, laku tidak pernah benar-benar berakhir. Dan jika kisah ini membuatmu terdiam sejenak, merasa tersentuh, atau justru tertantang, mungkin itu bukan karena ceritanya. Mungkin puasa batin sedang mengetuk pintu yang paling sunyi di dalam dirimu. Bukan untuk dijalani di gunung atau padepokan, melainkan di rumah, di tempat kerja, di konflik kecil, di saat kamu memilih antara bereaksi atau sadar. Karena pada akhirnya, tirakat sejati tidak meninggalkan bekas pada pakaian atau nama. Ia lenyap ke dalam sikap, dan disitulah kekuatannya bekerja.